mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar mengajar pada hari ini. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang pengukuran tunggal. Hari ini kita akan membahas tentang pengukuran berulang. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian mampu menghitung menggunakan pengukuran berulang. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran berulang. Melakukan suatu pengukuran untuk memperoleh hasil yang lebih baik atau yang mendekati harga yang sebenarnya, perlu dilakukan pengukuran berulang. Misalnya nih, kita melakukan pengukuran sebanyak N kali pada keadaan yang sama dengan hasil pengukuran X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Dari hasil tersebut, maka kita dapat mendapatkan nilai-nilai hasil dari pengukuran yang dapat kita tulis itu sebagai berikut. X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn per N. Nah, sehingga maka kita dapat menyimpulkan rumusnya itu adalah sigma Xi per N. Nilai X adalah nilai pengganti dari hasil pengukuran yang kita peroleh dalam pengukuran berulang, dan I itu adalah nilainya 1, 2, 3, dan sampai N. Nah, dari analisis statik ini, maka kita ketahuilah nilai X pendekatan yang terbaik dari nilai hasil pengukuran sebenarnya itu adalah X0. Nah, dari pengukuran tunggal ini juga dapat memperoleh nilai ketidakpastian seberapa setengah dari skala terkecilnya. Namun dalam pengukuran berulang, nah kita anggaplah contohnya itu di aktivitas 2.4 dan 2.5 nih. Nilai ketidakpastian diperoleh dari simpangan baku nilai rata-rata pengukuran. Nah, besarnya simpangan baku atau SX secara statistik dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, SX sama dengan akar dari sigma buka kurung XI dikurang X tutup kurung dikuadratkan per buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Atau bisa juga kita gunakan rumusnya itu SX sama dengan akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N dikali buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Nah, jadi secara statistik dapat dituliskan hasil pengukurannya itu menjadi X sama dengan X plus minus SX. Atau bisa juga kita tulis itu sebagai X sama dengan sigma XI per N plus minus akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per N dikali buka kurung N dikurang 1 buka tutup kurung. Nah, pada keadaan dan alat yang sama, menurut statistik, semakin banyak data pengukuran, semakin dekat nilai rata-rata hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Nah, dengan demikian juga, ketidakpastian hasil pengukuran atau delta X sama dengan SX akan semakin kecil. Nah, jadi jika kita ingin membandingkan hasil pengukuran tunggal dengan hasil pengukuran berulang, akan diperoleh yang pertama, pengukuran tunggal memberikan hasil yang kurang teliti. Yang kedua, pengukuran berulang dapat memberikan beberapa keuntungan. Nah, contohnya nih, misalnya kita hasil pengukuran lebih mendekati nilai sebenarnya dan ketidakpastiannya lebih kecil dari ketidakpastian pengukuran tunggal tersebut. Nah, untuk lebih memahami mengenai pengukuran berulang ini, kalian bisa perhatikan contoh hasil pengukuran berulang berikut ini yang terdapat pada halaman 36 pada tabel 2.3. Nah, di situ ada dua contoh. Jadi kalian bisa pahami. Kalau misalnya nanti kalian ada yang kurang mengerti atau kurang paham, kalian bisa langsung tanyakan ke Miss ke Discord.
Jadi kalau misalnya dari contoh kedua tabel tersebut, maka dapatlah diperoleh hasil perhitungannya itu adalah kita bisa menggunakan rumusnya lagi, jadi I sama dengan I rata-rata plus minus S1. Nah, seperti itulah untuk pengukuran berulang. Sampai di sini materi kita hari ini. Ingat, minggu depan kita akan membahas tentang angka penting. Jadi buat anak-anak, baca bukunya di rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan. Salah satu untuk mematuhi protokol kesehatan adalah dengan menggunakan masker saat berpergian. Terima kasih dan selamat pagi.